Saya dialog dengan pendeta di Surabaya itu bukan cuma pendetanya yang wajahnya merah padam. Jadi bagi mereka yang mau masuk Kristen itu tidak begitu saja diterima masuk, tapi dikateksasi dulu, diberi pemantapan dulu ya. Hadapan kurang lebih 100 orang yang dikateksasi. Saudara jangan mempercayai omongannya, Mas apa ini tadi? Lutfi. Jangan omongin ini. Sampai tetap dalam bimbingan saya, dalam bimbingan Roh Kudus. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk mesin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Saya dialog dengan pendeta di Surabaya itu bukan cuma pendetanya yang wajahnya merah padam. Pada waktu itu Pak namanya Mardiguno itu guru katekismus ya, kateksasi ya. Jadi bagi mereka yang mau masuk Kristen itu tidak begitu saja diterima masuk, tapi dikateksasi dulu, diberi pemantapan dulu ya. Ini qadarullah Ustaz. Jadi itu dialog terjadi secara tidak sengaja. Saya diajak oleh teman itu temannya kakak ipar saya. Apa itu nek bahasa Indonesianya sing bener ya apa sih? Jadi kakak ipar saya ini punya teman, namanya Mas Mujib. Nah, Mas Mujib ini punya kekasih hati, ya. Seorang wanita Kristen jamaah Gereja Kristen Jawi Wetan yang di Beratang Surabaya itu. Ya. Siapa sih namanya? Lupa saya perempuannya itu. Nah, jadi si perempuan ini memberikan syarat kepada Mujib. Saya mau menikah dengan kamu dengan syarat mau menikah dengan kamu dan saya mau mengikuti agamamu dengan syarat Mas Mujib bisa mengalahkan pendeta saya. Kalau cinta sudah melekat, semuanya pun akan diseberangi. Laut kan kuseberangi, ya semuanya. Mas Mujib juga begitu. Langsung Mas Mujib ini menyanyikan lagu kebangsaan. Maju tak gentar, membela yang benar, siap. Datanglah Mas Mujib bersama calonnya ini di acara kateksasi tadi. Nah, disitulah terjadi dialog antara Mas Mujib dengan pendeta Mardiguno. Sebetulnya Mas Mujib sudah bagus, cuma ibarat pemain bola, ya. Mas Mujib ini permainannya seperti kesebelasan Brazil atau Argentina. Pernah nonton kesebelasan Brazil atau Argentina? Belum pernah ya, nanti nontonlah sekali-sekali. Jadi giring bolanya cantik gitu loh. Ya, oper sana, oper pendek, set, gol. Nah, Mas Mujib ini juga begitu. Dia bagus Ustaz, menggiring opininya itu bagus. Cuma selalu kandas di depan gawang lawan. Nggak bisa menyerang to the point kepada pendeta Mardiguno. Sehingga dipelintir, gampang dipelintir oleh pendeta Mardiguno. Nah, akhirnya lapor ke kakak ipar. Aduh, Mas Khairun, aku kayak dolanan karo pendeta nih. Yo, gila gagal aku. Jadi dia niatnya untuk bisa menikah dengan pujian hatinya tadi. Wes gampang Mas Mujib. Engko tak kandakno Mas Lutfi. Bensing dialog Mas Lutfi. Ya wis, deal kita. Saya ikut. Jadi pertemuan berikutnya saya datang ke gereja itu jadi muridnya Pak Ricci. Jadi
Oh, beda ya? Oh, Pantai Kosta. Oh, enggak pakai. GKJW memang pakai ya? Nah, itu. Jadi sudah dapat ilmu lagi kan ya, kita nyantai saja. Jadi memang diberi pelajaran Alkitab dulu. Aku ngerungokno hampir sak jam ceramah, ya kayak jenengan ngerungokno aku ngene iki. Ngerungokno ambek ngantuk-ngantuk ngono. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, waktu itu membahas mengenai warisan, Ustaz. Mengenai warisan atau perpuluhan itu. Nah, si pendeta ini langsung mengatakan, jadi yang berhak untuk mendapatkan mengatur ini semua adalah dari keturunan Ibrahim, dari keturunan Ishak. Nah, jadi singkat ceritanya begitu. Nah, itu menjadi poin. Nah, aku atene melebu tekok kene kok. Aku atene ngebuki si pendeta ini tekok iki ben mujib iso rabi karo kekasihnya. Nah, betul dibuka sesi tanya jawab terakhir itu. Sebelum pendeta belum selesai ngomong, nah, siapa yang mau bertanya masih begini, saya sudah angkat terus ini, wedi kedahuluan orang. Ya. Jadi saya sempat nanya pertama, saya bilang, Bapak Romo, bagus sekali pemaparan Bapak Pendeta itu tadi, luar biasa. Saya sangat tertarik dan terharu. Cuma ada satu yang mengganjal. Iya, apa yang mengganjal? Tadi penjenengan menerangkan mengenai hukum waris tadi itu, yang berhak mendapat warisan itu hanya dari keturunan Ishak. Padahal kan Ibrahim itu punya anak dua ya Bapak Pendeta, Ismail dan Ishak. Belum selesai saya bertanya, langsung pendeta itu menjawab, Ismail bukan anak Ibrahim. Dia budak, dia bukan anak sah Ibrahim. Mateng kan ya, masuk perangkap. Waktu itu saya sudah begini, alhamdulillah ya Allah, saya sudah poin satu ini. Dan insya Allah saya akan memenangkan ini. Oh begitu ya Bapak Pendeta. Jadi Ismail ini tidak diakui sebagai anak Tuhan ya, sebagai anak Ibrahim ya. Ya. Jadi Ismail itu bukan anak Ibrahim. Anak Ibrahim itu hanya Ishak. Ya, lalu saya tanya, itu menurut Bapak Pendeta atau menurut Tuhan? Saya tidak tanya menurut Alkitab, langsung saya tanya menurut Tuhan atau menurut Bapak Pendeta. Oh ini menurut Tuhan, bukan menurut saya. Semua yang saya sampaikan ini berasal dari Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci ini, Mas. Jadi itu berdasarkan keterangan di dalam kitab suci saya ini yang berasal dari Tuhan. Oh begitu ya. Tapi Bapak Pendeta, di dalam kitab Bapak itu disebutkan bahwa Ismail itu anak sah Ibrahim loh. Tadi Bapak Pendeta mengatakan Ismail bukan anak sah. Tapi justru dalam kitab Bapak Pendeta dikatakan bahwa Ismail itu anak sah Ibrahim. Coba kalau Bapak Pendeta tidak percaya, dibuka surat Tawarikh yang pertama. Ya. Surat Tawarikh yang pertama pasal 1 ayat 28 insya Allah. Apa bunyinya itu? Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail lewat pendeta. Kitab sampean mengatakan bahwa Ismail ini adalah anak Abraham. Tadi Bapak Pendeta mengatakan Ismail bukan anak Abraham. Loh ini loh kitab sampean mengatakan bahwa Ismail itu anak Abraham. Ngono ya sik ngotot. Pendeta Mardikuno menjawab, iya ini memang menurut Alkitab Mas. Alkitab itu memang mengakui bahwa Ismail itu anak sah Ibrahim. Tapi Tuhan tidak mengakui bahwa Ismail itu anak Ibrahim. Ya apa jawabannya sampean nek koyo ngono pendetone ayo. Ayo gimana jawabnya? Kalau saya kan sudah punya jawabnya karena saya pernah mengalami itu. Dijawab seperti itu saya mengalami. Nah, bagaimana kita mematahkan? Ayo. Nah, alhamdulillah layak mendapat hadiah tisu. Ya. Jadi
Kalau Alkitab ini mengakui bahwa Ismail anak sah Ibrahim tapi Tuhan tidak, terus Alkitab ini dari siapa? Firman siapa? Ya firman Tuhan. Lah Tuhan yang mana? Berarti ada dua Tuhan dong. Ada Tuhan yang mengakui Ismail anak sah Ibrahim, ada Tuhan yang mengakui Ismail bukan anak sah Ibrahim. Loh saudara-saudara tenang ya. Saudara jangan mempercayai omongannya Mas siapa ini tadi? Lutfi. Jangan ngomongin ini. Sampai tetap dalam bimbingan saya, dalam bimbingan Roh Kudus. Ya enggak apa-apa Pak Pendeta, silahkan. Saudara-saudara mau percaya kepada Bapak Pendeta silahkan. Bubar langsung jamaah nih. Ya. Saudara jangan datang kemari lagi ya. Kalau masih mau dialog dengan saya, datang ke rumah. Siap Bapak Pendeta, tolong kasih alamat. Saya datangi sampai 2 kali dia, ya. Tak pelokoto soal siapa nabi yang terakhir di rumahnya sendiri. Ya. Sampai istrinya itu keluar bawa ulek-ulek. Karena orang Jawa itu punya keyakinan nek tamu iku kesuwen, ulek-ulek tutun. Ojo ditutupno nang raine tamu nih. Nah, ya. Jadi istrinya itu sudah bolak-balik ngasih kode dengan ulek-ulek itu biar tamu saya dan Mujib dan pacarnya itu dan istri saya waktu itu ya sudah keluar. Nah, jadi 2 kali di rumahnya, terakhir Pak Mardiono mengatakan Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obcha Mistayim. Mas Lutfi, saya ini sudah tua, kemampuan saya sudah banyak menurun, jadi kamu saya pertemukan dengan pendeta muda ya. Oh enggak apa-apa Bapak Pendeta, monggo. Kalau perlu saya dipertemukan dengan para pendeta GKJW di GKJW di hadapan semua jemaatnya. Oh jangan, enggak bagus itu. Jadi ini salah satu triknya ya. Jadi patahkan mereka dengan jurus mereka sendiri. Sampai enggak usah ngotot-ngotot ngetokno iku mau jurus tapak suci, enggak perlu. Lawan sampean alirane Jujutsu, sampean tahu kelemahannya jurus Jujutsu? Sih golek ana Jujutsu bagusnya kekuatannya berada di kaki. Gerakan kakinya bagus sama seperti taekwondo, tendangannya bagus. Tapi pertahanan atasnya dia lemah. Ya sudah, serang aja atasnya. Ojo katik nyerang sikile kon gak iso. Karena memang kaki mereka sangat lincah. Iya, jadi ini yang kedua penebusan dosa. Jadi di mana Mas aku bisa mendapati dasar tentang ojo takon dalil. Kalau kita tanya dalil, mereka nanti sudah akan makin keder. Wah, iki berarti wis pinter arek iki ya. Pokoknya gobloki ngono lho. Jadi bahasanya orang Jawa itu gobloki tapi gak goblok. Ya. Koyok-koyoke seolah-olah kita ini ndak ngerti apa-apa. Di mana Mas ada apa dasar atau kisah cerita tentang penebusan dosa ini. Dan saya yakin sampai hari ini pun orang Kristen akan meminta untuk membuka Kolose pasal 1 ayat 13. Coba dibuka. Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi 13 14 ya Mas? Satu lagi Mas? Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, ya, ini jadi dalilnya bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Yesus itu di dalam ini Kolose pasal 1 ayat 14. Kemudian di dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Saya baca saja. Yang di dalam dia kita memperoleh penebusan oleh sebab darahnya, yaitu keampunan segala dosa menurut kelimpahan anugerahnya itu. Kolose dan Efesus. Pertanyaannya sama dengan dosa waris.
Apa sih Mas Kolose itu? Yang saya tahu Kolose itu kolase, seni rupa. Efesus itu apa Mas? Kok jenenge kok api-api ya? Ono Efesus, ono Tarsus, ono Paulus, ono Markus, ono apa meneh. Apa sih Efesus itu? Dan orang-orang Kristen akan spontan menjawab. Biasanya kalau yang masih pemula akan menjawab begini. Kolose dan Efesus yaitu bunyi firman Tuhan di dalam perjanjian baru. Nah, kalau mereka menjawab seperti ini kita sudah tahu, oh kelas iki ndek ngisore arek TK. Ya. Tapi kalau mereka betul-betul sudah memahami kitab sucinya, jadi Kolose maupun Efesus itu adalah surat kiriman Paulus kepada jamaah di Kolose atau surat kiriman Paulus kepada jamaah di Efesus. Loh Mas, Paulus mana? Aku njaluk sing ngomongane Yesus. Kok sampean malah ngekei omongane Paulus? Ya adanya ini Mbak. Ini kitab suci kami. Loh, kitab suci, definisi kitab suci itu ya Mas ya, firman dari Tuhan kepada nabi atau rasul. Memangnya Paulus itu pernah diangkat menjadi nabi? Kapan sopo sing ngangkat? Yang diangkat menjadi nabi dan rasul itu adalah Yesus alaihissalam, bukan Paulus. Yang punya syariat, punya risalah itu Yesus, bukan Paulus. Yang punya ajaran itu Yesus, bukan Paulus. Kalau kepingin selamat masuk ke dalam surga, ikuti yang diajarkan oleh Yesus, bukan yang diajarkan oleh Paulus. Ya apa Mas? Sampean sik katene melu ajarane Paulus, katene melu Yesus apa katene melu Paulus? Ya saya ingin selamat ikut ajaran Yesus dan para nabi. Ya nanti berikutnya setelah selesai perjanjian baru nanti saya ajarkan kepada sampean. Jadi berapa skor kita? Sudah 2-0. Dia mau ngomong apa saja panjang lebar aja direken wisan. Ya, karena yang diajarkan itu semuanya hanya ajaran Paulus, doktrin yang disampaikan oleh Paulus, bukan ajaran dari Yesus. Nah, sudah selesai yang 2. Nah, nanti yang kita lanjutkan yang ketiga. Nah, ini yang paling penting, Trinitas. Ini adalah doktrin yang sampai hari ini yang tadi saya katakan yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil karangan Matius pasal 28 ayat 19. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan amanat agung. Sebab itu pergilah kamu, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku, serta membaptiskan mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Ruhul Kudus. Jadi ini yang mereka bawa. Ya. Oh, jadi Trinitas ini ajaran siapa Mas? Ya. Dalilnya ada di mana? Pasti Kristen akan menunjuk salah satunya Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya dia adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Pasal 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yang kita akui kemuliaannya yaitu Yesus itu. Jadi itu dasarnya Trinitas. Yohanes pasal 1 ayat 14. Lalu surat kiriman Yohanes yang pertama pasal 5 ayat 7. Karena 3 yang akan menjadi saksi di surga, yaitu Bapa dan Firman dan Rohul Kudus, maka ketiganya itu menjadi satu. Jadi ini dalilnya Trinitas. Yang ketiga Matius pasal 28 ayat 19 tadi. Lalu Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Sebab itu hendaklah diketahui oleh segala isi rumah Israel dengan yakin bahwa Allah telah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, yaitu Yesus yang kamu salibkan itu. Nah, jadi ini yang menjadi dalil dari
Trinitas. Lalu bagaimana kita mematahkan dalil Trinitas ini? Sederhana saja. Kalau kisah Rasul sudah bisa kita patahkan. Kisah Rasul itu hanyalah ucapan dari para murid Yesus, dari Petrus dan sebagainya itu. Jadi bukan sabda dari Yesus, apalagi firman Allah. Nah, yang harus kita jawab adalah Matius dan Yohanes tadi. Kita mulai dari Matius pasal 28 ayat 19. Kita gampang mematahkannya. Siapa sih Matius ini? Matius, penulis Injil Matius itu siapa? Benarkah penulis Injil Matius ini murid Yesus? Ataukah Matius yang lain? Nah, iya. Kalau dalam ilmu hadis ini disebut apa ini? Perawi itu, Ustaz. Kita mengetahui, kan dalam hadis kita harus mengetahui matan dan sanadnya, ya. Jadi dalam ilmu sanad kan jelas itu. Jadi sebuah hadis akan diterima apabila sanadnya bernyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun. Jadi saya akan terima pasal 28 ayat 19 ini asal Matius ini bersambung sampai ke Yesus. Jangan-jangan ini bukan murid Yesus ini Matius ini. Enggak Mas. Matius ini muridnya Yesus. Ya. Yesus itu punya murid 12 orang. Yang berkhianat satu namanya Yudas Iskariot. Silakan Mas tolong dibukakan Matius pasal 10 ayat 2 sampai ayat 4. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Jadi Rasul ini maksudnya murid-murid Yesus. Yang pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudara Simon. Yang kedua Yakobus anak Zebedius atau Yakobus bin Zabdi dan Yohanes saudaranya. Saya biasa memakai ejaan yang lama. Jadi Yakobus anak Zabdi dan Yohanes anak Zabdi. Ya. Ayat 2, ayat 3-nya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Jadi yang muridnya Yesus adalah Matius pemungut cukai. Nah, cukup sampai di sini.
syukura kagawa sumbe no mo